Ayahku adalah dewa perang. Bab 767. Su Yufeng sangat bangga dan berkata dengan dingin, ada apa? Apakah kamu tercengang? Kamu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, haha. Jika kamu ingin tinggal dan bekerja, tidak apa-apa, berlutut saja. Lalu, satu orang keluar dengan 10.000 yuan untuk mengganti sedikit kerugian kita. Mata Shenrong berbinar, oh. Istriku, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Itu saja. Kami ditipu lebih dari 30 juta. Sekarang kami bisa mendapatkan kembali ratusan ribu, tetapi ada lebih dari selusin penjaga keamanan di sini. Hei, kamu dengar itu. Cepat. Para penjaga keamanan semakin panik. Guan Qianjun akhirnya berbicara, dan dia berkata dengan hati-hati, dengar, saudara-saudara, meskipun kedua lelaki tua ini adalah orang tua pacarku, aku harus membawa mereka ke sini untuk tinggal, tetapi tidak perlu takut pada mereka. Tidak hanya kamu tidak perlu takut, di masa depan, jika mereka melakukan sesuatu yang berlebihan dan membuatmu merasa tidak bahagia, katakan saja padaku dan aku berjanji akan memberi pelajaran pada dua orang tua bodoh ini. Bu, aku hanya membiarkanmu tinggal di sini demi Fei Xue. Jangan berpikir bahwa tinggal di sini membuatku menjadi seorang master. Kamu tidak layak. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus mendengarkan aku. Jika kamu tidak, keluar dari sini sekarang. Teriakan ini begitu menyentuh hati sehingga sangat mengejutkan kedua lelaki tua itu hingga mereka memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya. Dan selusin penjaga keamanan hampir bersorak. Guan Qianjun berkata dengan tegas, jika mereka tinggal di sini, lakukan saja apa yang saya katakan, tapi jangan sopan, mengerti? Jika ada yang melapor, saya akan menghadiahi Anda minimal 10.000. Begitu dia selesai berbicara, penjaga keamanan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Kemudian, mereka memandang Shenrong dan Su Yufeng seolah-olah mereka sedang melihat dewa kekayaan. Bahkan, sorot matanya seolah memberi semangat padanya untuk segera melakukan kejahatan. Shenrong, ini. Su Yufeng, ini. Mereka menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya dan berteriak serempak, Qianjun, kamu tidak bisa melakukan ini. Hanya itu aku. Guan Qianjun berkata dengan tenang, atau kamu bisa keluar dan berhenti tinggal di Haoyu Tianzuangku. Bagaimana mungkin kedua orang tua ini tidak setuju? Mereka sangat menyukai kesombongan sehingga meskipun mereka menghabiskan seluruh kekayaan mereka, mereka tetap ingin membeli villa dengan level terendah di Yunhai Tianzu, apalagi Haoyu Tianzu yang bernilai miliaran dolar. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Guan Qianjun mengantar mereka ke Haoyu Tianzuang, dan Shen Feixue membawa Qian-Qian kembali dari jalur tepi pantai eksklusif lainnya. Shenrong dan Su Yufeng juga berencana untuk mengadu kepada putri mereka, mengatakan bahwa Guan Qianjun terlalu sombong dan penjaga keamanan salah. Namun kata-kata Shen Feixue sepenuhnya menghilangkan gagasan mereka untuk memperbaiki Lao Guan. Saya tidak setuju kedatangan Anda. Saya tahu karakter moral orang tua saya, tetapi Lao Guan mengatakan itu tidak akan menjadi masalah, jadi saya akan mendengarkannya mulai sekarang. Jika Anda mencoba membuat masalah dengan saya, kalau begitu ayo pergi. Ketika Shenrong dan Su Yufeng melihat tempat yang begitu mewah, mereka tidak bisa pergi dan tinggal di sana tanpa malu-malu. Tentu saja, mereka tidak akan pernah membiarkan penipu Ning Caishen dan Zuo Yunduan pergi. Bagaimanapun, mereka harus mendapatkan kembali lebih dari 30 juta. Mereka harus mengatakan yang sebenarnya kepada Shen Feixue dan memintanya untuk berbicara dengan Guan Qianjun. Guan Qianjun pasti punya cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Shen Feixue mendengus, kami tidak bisa mendapatkannya kembali. Semua orang telah pergi, jadi kamu hanya perlu membayar kebodohanmu sendiri. Berapa kali ini terjadi? Mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Kedua lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap omelan ini, dan mereka menangis. Faktanya, malam itu, orang yang dihubungi Guan Qianjun menangkap dua pembohong besar. Sungguh menakjubkan. Mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menyewakan villa milik bangsawan kepada kru dan menipu lebih dari 30 juta yuan. Awalnya, berdasarkan seberapa kuat mereka, mereka tidak akan tertangkap. Sangat disesalkan. Bertemu dengan dewa perang tertinggi. Keesokan harinya segera tiba. Pagi-pagi sekali, Si Yunliang menelepon untuk mengingatkannya bahwa mereka harus berkumpul di dermaga Tungchung dan helikopter akan membawa mereka ke Pulau Guangzhou untuk berpartisipasi dalam aktivitas penawaran pulau. Faktanya, Si Yunliang pun tidak tahu apakah itu lelang. Lagi pula, mereka yang menerima surat undangan dari Haiti tidak dianggap kaya. Akan terlalu mahal untuk membeli apartemen mewah di kota Yunhai, apalagi An Pulau.
Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Namun, si Yunliang sangat tertarik, mungkin sudah waktunya mengungkap misteri pembunuhan Su Qingyi. Guan Qianjun tidak terburu-buru tentang masalah ini sudah tiba. Dia pergi untuk melakukan tugas kecil dulu, yaitu menemani Shen Feixue, mengajak Shen Rong dan Su Yufeng untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Shen Sanwei. Shen Sanwei berpikir bahwa memainkan kartu truf Shen Rong dan Su Yufeng akan berguna, tetapi dia tidak tahu bahwa salah satu tujuan Guan Qianjun mengizinkan kedua lelaki tua itu tinggal di Haoyu Tianzhuang adalah untuk mengakhirinya sepenuhnya. Shen Rong dan Su Yufeng sebenarnya adalah hantu, tetapi terkadang mereka dibutakan oleh keserakahan. Setelah mereka mengetahui bahwa Guan Qianjun sangat kaya, tentu saja, dia tidak hanya tinggal di Haoyu Tianzhuang, tetapi bahkan Tianzhuang itu miliknya ada ratusan miliaran aset, semuanya telah dipatuhi. Sebagai perbandingan, manfaat apa yang dapat diberikan oleh Shen Sanwei dan lainnya? Mereka tidak sebodoh itu. Di depan Shen Feixue dan Guan Qianjun, kedua lelaki tua itu bahkan langsung berselisih dengan Shen Sanwei, perselisihan total, yang dengan parah membalas semua keluhan yang mereka derita selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan Chen Sanwei. Dia sekarang mengerti betapa kuatnya Guan Qianjun. Terlepas dari dia, Shen Chang, Shen Feihua, atau Shen Feichen, mereka hanya bisa mengangkat bahu dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan mereka. Ini pasti hari paling membahagiakan bagi kamar kedua keluarga Shen. Pada akhirnya, Shen Feixue mengembalikan perusahaan keluarga Shen ke Shen Sanwei, bagaimanapun juga, itu adalah kakeknya. Namun, semua bisnis yang dia tangani diambil alih, dan dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, bernama Guanshui Garment Group. Grup Garment Guanshui, Pulau Guansu. Memikirkannya, Guan Qianjun menganggapnya sangat menarik. Setelah meninggalkan kediaman Shen Sanwei dan lainnya, Shen Feixue meminta orang tuanya untuk kembali dulu. Dia mengajak Qian Qian dan Guan Qianjun berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kamu benar-benar luar biasa. Bahkan Tianzhuan itu milikmu. Apakah itu berarti Qi Kunlun bekerja untukmu? Mengucapkan kata-kata ini, Shen Feixue masih merasa tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mempercayainya. Tadi malam, Guan Qianjun bertengkar hebat dengannya. Benar. Haoyu Tianzhuang ini diberikan kepadaku oleh seseorang. Tianzhuan itu milikku. Di kota Yunhai, saya masih memiliki banyak aset. Pada dasarnya, saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Tampaknya Shen Feixue tidak dapat mencerna kata-kata ini sampai sekarang. Guan Qianjun mengangguk ringan pada pertanyaan konyol ini. Shen Feixue menatapnya, jadi, siapa kamu? Qian Qian juga ada di sana. Dia berkata sambil tersenyum, Bibi Feixue, ayah tidak memberitahumu sebelumnya, dia adalah dewa perang tertinggi, tapi kamu tetap tidak mempercayainya. Tapi, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Aku percaya. Ayahku, Guan Qian Qian, adalah dewa perang tertinggi. Di akhir kalimat, wajah Qian Qian dipenuhi cahaya. Shen Feixue menarik napas, lalu menunjukkan senyuman masam. Dia bergumam, pantas saja Qingyi menulis surat untukmu memintamu kembali. Aku masih ingat aku melihatnya menulis surat itu dengan mataku sendiri. Aku masih merasa aneh kenapa dia. Dia akan sangat gigih sehingga jika dia terbunuh, kamu pasti akan kembali untuk melindungi Qian Qian. Meskipun dia tidak tahu posisi apa yang kamu pegang di ketentaraan, dia bersikeras. Kamu pasti luar biasa. Kamu sungguh luar biasa. Namun, sepertinya dia bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah dewa perang tertinggi. Aku percaya sekarang. Saat dia mengatakan itu, Shen Feixue merasa sedikit ragu. Bab 768. Ya Tuhan, apakah hidupku, Shen Feixue, begitu baik? Aku sebenarnya tertarik dengan dewa perang tertinggi. Kalau begitu, bukankah aku harus dipanggil Nyonya tertinggi mulai sekarang? Rupanya, dia menerimanya. Guan Qianjun memamerkan giginya dan berkata dengan gembira, "Halo, Nyonya Agung." Shen Feixue menghela nafas dan dengan cepat menutup mulutnya, dia bergumam berlebihan, "Ya ampun. Aku semakin berani. Aku benar-benar berani mengutuk dewa perang tertinggi." Guan Qian berkata, "Nenek Feixue, kamu tidak hanya berani buang air kecil, kamu juga sering memukul yang tertinggi sebelumnya." Shen Feixue melotot dengan perasaan bersalah, "Yah, tidak ada orang yang bersalah jika tidak tahu. Saya tidak tahu sebelumnya." "Oke, ayo ganti topik." Dia bertanya, "Lao Guan, apakah kamu pergi ke Pulau Guansu sekarang untuk mengetahui kebenaran tentang pembunuhan Su Qingyi dan untuk menentukan siapa yang membunuhnya?"
Guan Qianjun mengangguk dengan berat, iya. Saya yakin kita dapat menemukan kebenaran dengan pergi ke Pulau Guansu. Dia menunjuk ke depan. Ada dermaga di sana, dan ada helikopter besar yang diparkir di atasnya. Beberapa orang sedang mengebor ke dalamnya, dan di belakangnya, ada seseorang yang dikenal Guan Qianjun, yaitu Si Yunliang. Si Yunliang jelas sudah lama masuk ke helikopter, tapi dia tidak melakukannya. Jelas sedang mencari seseorang. Saat matanya tertuju pada Guan Qianjun, dia segera melambaikan tangannya kegirangan dan memanggil Bos Guan, Bos Guan. Guan Qianjun melambai padanya, lalu memandang Shen Feixue, saya akan ke Pulau Guansu. Saat saya kembali, mungkin saya bisa memberitahu Anda bagaimana Qing Yi dibunuh. Shen Feixue mengangguk penuh semangat, ngomong-ngomong, ceritakan lagi bagaimana kamu membunuh si pembunuh. Wajah Guan Qianjun penuh kegembiraan, kamu bisa mendapatkan ini. Shen Feixue masih mengertakkan gigi. Jika orang yang membunuh Qing Yi mengetahui bahwa suaminya, ayah putrinya, sebenarnya adalah dewa perang tertinggi, dia mungkin tidak akan berani bertindak begitu ceroboh, dan dia tidak akan berani mengambil tindakan sama sekali. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan ringan, bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, pasti ada keuntungan besar dalam kematian Qing Yi. Anda juga tahu bahwa jika Anda menginginkan 50% keuntungan lagi, Anda akan mengambil risiko aktif. Jika Anda mendapat untung 100%, Anda tidak akan peduli tentang apapun. Dengan keuntungan 300%, pembunuhan dan pembakaran bukanlah masalah. Sangat mudah untuk membunuh orang seperti orang gila, tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka berani melakukannya. Jadi, menurutku, saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum. Musuh sudah mengetahui bahwa aku adalah dewa perang tertinggi dan sedang menunggu untuk membunuhku di pulau itu. Mendesis. Shen Feixue menghirup udara dingin. Dia kehilangan suaranya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika mereka tahu bahwa kamu adalah dewa perang tertinggi dan masih menyerang, itu pasti akan sangat menakutkan. Kamu sendiri mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Cepat panggil jutaan prajuritmu. Saat dia mengatakan ini, dia menjadi khawatir. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya melihat di Douyin bahwa dewa perang kembali ke kota. Dia melihat putrinya diintimidasi ke dalam kandang dan memakan makanan anjing. Dia memberi perintah dan 100.000 tentara dari daerah perbatasan segera datang untuk membunuh. Guan Qianjun melanjutkan, kalau begitu, pukullah dewa perang dengan keras, idiot. Putrimu tidak akan menyelesaikannya sendiri ketika dia diintimidasi. Kami di sini untuk melindungi keluarga dan negara kami. Shen Feixue, ini. Shen Feixue, kenapa begitu? Hei Guan Qianjun, bisakah kamu serius? Dewa Perang Douyin dapat memanggil 100.000 tentara hanya untuk satu hal. Kamu, Dewa Perang pada kenyataannya, masih merupakan jenis yang tertinggi. Kamu tidak bisa menjadi pengecut. Panggil setidaknya 300.000 orang. Kemudian, pesawat, artileri, dan peralatan lainnya akan diberangkatkan. Pesawat tempur akan didahulukan. Jika tidak cukup, hubungi mereka nanti. Ngomong-ngomong, ini di laut. Kirim kapal induk kemari. Dengan lambaian tangan kecilnya, dia terlihat cukup berwibawa. Guan Qianjun, ini. Guan Qian-Qian, hah. Guan Qianjun mengambil Qian-Qian dari tanah, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Shen Feixue, dan berkata dengan ringan, kembalilah, aku akan membawa putriku untuk berurusan dengan orang-orang itu. Jika pembunuh ibunya ada di sini, maka Qian-Qian, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Guan Qian-Qian berkata dengan keras, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Shen Feixue menolak dengan keras, hei. Apa maksudmu? Guan Qianjun, kamu tidak boleh mengambil putrimu. Tidak masalah. Aku hanya berpikir ada beberapa pria yang tidak layak di Pulau Guansu. Bagimu, dewa perang tertinggi, kamu hanya membuang-buang waktu. Tapi. Mereka semua tahu bahwa kamu adalah dewa perang tertinggi, dan mereka masih berani mengambil tindakan. Ini terlalu berbahaya. Hei, mau kemana? Kamu. Saat dia berbicara, dia mulai berteriak dengan cemas. Guan Qianjun tidak repot-repot memperhatikannya, jadi dia memeluk Qian-Qian dan pergi. Shen Feixue ingin mengikuti, tetapi Qian-Qian melambaikan tangannya, Bibi Feixue, percayalah, ayah, dia sangat kuat, kami akan kembali dengan selamat dan melaporkan kabar baik kepadamu, tunggu saja. Tidak apa-apa. Ayahku dan aku telah melalui banyak badai. Oke, Feixue.
Guan Qianjun juga berkata dengan tegas, kamu bisa kembali dan mengurus urusanmu sendiri. Kami akan segera kembali. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Aku akan merawat putriku dengan baik. Pasangan ini untuknya. Ini juga pengalaman yang sangat bagus. Aku ingin melatihnya menjadi dewi perang wanita. Dengan kata-kata ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Shen Feixue tertegun, dan akhirnya menghela nafas. Oke, kalau begitu kamu harus kembali dengan baik, aku akan menunggumu. Sayangnya, bagaimanapun juga, dia adalah dewa perang tertinggi, bukan manusia biasa yang tidak punya pikiran, jadi tidak apa-apa. Cepat kembali, jangan biarkan aku terlalu khawatir hingga aku tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Nima, aku merasa seperti sudah menjadi seorang ibu tua. Di dermaga. Tentu saja, ada seseorang di dalam helikopter yang mengatur orang-orang yang naik helikopter tersebut. Siapapun yang menunjukkan undangan hitam akan diizinkan masuk, dan hanya satu orang yang boleh naik. Guan Qianjun bersama putrinya, tetapi lelaki besar yang bertanggung jawab menolak. Guan Qianjun berkata dengan tenang, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu dan putriku bertarung. Jika kamu bisa menang, aku tidak akan membawanya bersamaku. Jika kamu tidak bisa menang, aku akan membawanya bersamaku. Pria besar yang bertanggung jawab itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak hingga giginya hampir rontok. Ada yang salah dengan otakmu. Putrimu baru berusia 6 atau 7 tahun, aku bisa mengusirnya hanya dengan satu jari. Qian melompat dari pelukan ayahnya dan mengangkat jarinya ke arahnya. Kalau begitu kamu datang. Orang besar yang bertanggung jawab mencibir, sialan kamu. Kamu gadis kecil, kamu masih begitu sombong, maka aku akan memukulmu beberapa kali dan mendisiplinkan kamu demi ayahmu. Aku tidak memperhatikan tangan dan kaki, aku akan menyakitimu, jangan menangis. Dia hanya menerkamnya, dan kemudian tinju Qian membuatnya terlempar dan menghantam tanah, menyebabkan beberapa retakan di lantai. Xiao Xiao memuntahkan seteguk darah. Qian menarik tinjunya dan menjulurkan lidahnya, oh. Aku tidak menguasai kekuatannya dengan baik. Aku hanya memukul kekuatannya dan menjatuhkanmu. Jika aku meningkatkannya sebesar 10% atau 20%, bukankah kamu akan dipukuli hingga Pulau Guansu? Orang besar yang bertanggung jawab memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini karena marah. Semua orang di sekitar terkejut. Ketika Shen Feixue melihatnya tidak jauh, dia benar-benar lega. Gadis kecil ini sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan orang besar yang bertanggung jawab tidak bisa berbuat apa-apa. Pilot di pesawat itu tidak berani berkata apa-apa dan hanya menatap gadis kecil itu dengan ketakutan. Apakah gadis kecil ini masih manusia? Tapi si Yun Liang sangat senang. Dia memandang Guan Qian dengan penuh kasih, Qian, kamu sangat kuat. Kamu memang putri seorang dewi yang aku cintai. Apakah kamu masih tahu namaku? Aku pamanmu Yun Liang. Tatapan yang diberikan Guan Qian padanya hampir mencengangkan. Bersambung.